Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Juliana Sukmana, as your future friend. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Mendeley sebagai reference manager. Pada saat menulis karya ilmiah, sudah menjadi keharusan bahwa penulisan sitasi itu harus dilakukan dengan benar, kemudian sinkron dengan yang ada di daftar pustaka. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini seringkali luput atau kita terlupa. Kadang-kadang itu kita ingat, kita tahu, tetapi kita merasa ribet. Jadi muncullah beberapa kesalahan dalam penulisan sitasi. Contohnya adalah sebagai berikut, salah satunya. Contoh lainnya, nah, supaya nggak ribet lagi, ada alat bantu yang dikenal dengan reference manager. Salah satunya adalah Mendeley. Yuk kita belajar tentang Mendeley. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada Mas Dini dan Mbak Isi ya. Ini kita pendahuluan dulu ya tentang fitur-fitur Mendeley sebelum nanti kita akan lanjut ke tutorial Mendeley. Ya, Bu Dika. Oke, langsung saja ya. Jadi dengan Mendeley itu kita bisa mendownload artikel, terus kita import ke Mendeley reference kita itu pakai namanya Mendeley Web Importer. Terus kita juga bisa memasukkan artikel ke dalam Mendeley kita secara manual ataupun secara otomatis, gitu ya. Saya share screen ya. Ya, udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Jadi ini adalah tampilan awal ketika kita masuk, setelah kita masuk ke Mendeley. Ini ada fitur untuk menambahkan referensi, kemudian ini terkait dengan penyimpanan referensi kita, ini semua referensi, terus kita bisa sortir berdasarkan kebutuhan kita, bisa kita buatkan koleksi, atau bisa kita buatkan grup-grup sendiri. Kemudian kalau ada yang double-double, itu bisa kita sortir dari yang ini, dari duplicate. Nah, di sini tampilannya ada yang menjelaskan tentang nama autor atau nama penulis, tahun, judul, kemudian ada sumbernya, nama jurnalnya, dan tanggalnya. Gitu ya. Secara umum ini adalah fitur-fitur yang ada di Mendeley. Untuk lebih lanjutnya, nanti terkait fitur-fitur ini kita langsung coba di saat kita tutorial ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Isti, gimana Mbak Isti? Ya. Izin bertanya, Bu Dika. Oke. Jika artikelnya tidak bisa di-download atau berbayar, apakah bisa diinputkan dalam Mendeley? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Jawabannya sangat bisa. Yang penting dia punya identifier. Jadi artikel yang mau di-input ke Mendeley itu harus punya identifier, baik dia PMID atau DOI. Nanti kalau dia punya, kita tinggal masukkan PMID atau DOI-nya, dia akan secara otomatis terisi metadatanya. Nanti kita coba ya pada saat kita tutorial. Ini saya stop share dulu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke tutorial ya. Terima kasih, Bu Dika. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, jadi kali ini kita berfokus pada pembahasan terkait bagaimana cara kita memasukkan artikel yang yang tidak bisa di-download, artinya dia artikelnya harus dibeli atau di-purchase. Nah, caranya kita klik add reference, lalu kita add reference manually, dan kita masukkan DOI, nomor DOI dari artikel yang kita mau import atau yang kita mau masukkan ke Mendeley. Oke, ini dia muncul semua, isiannya sudah lengkap dan bagus. Oke, langsung kita add entry. Lalu kita akan beralih ke Microsoft Word. Bagaimana cara kita untuk mensitasi dari Mendeley ya. Jadi yang pertama, ini kan biasanya ketika kita buka Microsoft Word, dia kan tampilannya seperti ini ya, belum ada ini. Nah, untuk menampilkan Mendeley site ini, kita buka di bagian referensi, kemudian kita klik Mendeley site,
Lalu kita cari di sini, misalnya ini kita mau membuat citasinya di sini. Ini kalau kita klik masih seperti ini biasa saja, itu artinya citasinya masih manual ya teman-teman. Tapi beda hal kalau udah kayak gini. Nah, ini kita klik ini artinya citasinya udah pakai uh, reference manager, pakai Mendeley gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mensitasi? Ini kita klik di sini, di lokasi yang kita mau citasi. Oke, ini si RMC misalnya ya. Oke, kita klik. Oke, dia akan muncul di sini. Lalu bagaimana kalau kita mau mensitasi lebih dari satu artikel? Tinggal kita klik di sini, terus kita cari deh artikel yang mana yang mau kita tambahkan citasinya. Misalnya ini, tambah lagi deh satu. Mana ya? Ini misalnya. Kita klik, dia muncul seperti ini. Lalu bagaimana caranya kita membuat daftar pustakanya? Kita bikin di halaman baru ya, misalnya di sini. Pertama kita tentukan dulu mau pakai citasi dengan daftar pustaka dengan style apa citasinya, mau pakai apa, atau American Psychological Association, atau mau pakai Vancouver, atau pakai IEEE, atau yang lainnya. Kita coba pakai apa ya? Oke, kita tinggal klik titik 3 ini, terus insert bibliografi, give live updates, continue, muncul di sini. Ini kalau kita pakai style yang APA, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini kita udah pakai APA, ternyata style yang diminta itu adalah Vancouver. Apa kita harus ulang? Enggak. Kita tinggal ganti di sini, guys. Ganti di sini ya, teman-teman. Kita klik change citation style, terus misalnya pilih Vancouver. Terus update citasi, langsung berubah seperti ini. Itu ya. Di sini juga dia akan berubah sesuai nomornya. Itu ya teman-teman ya, mudah kan? Jadi nggak perlu repot lagi, nggak perlu ribet lagi, dan nggak perlu khawatir kalau misalkan nanti diminta untuk menggonta-ganti style citasinya. Ya, sudah bisa otomatis menggunakan Mendeley. Oke teman-teman, kita sudah belajar Mendeley sebagai manajer reference. Semoga bermanfaat ya. See you di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.